Baik, mohon izin saya mulai ya. Oke, apakah suara saya bisa didengar? Kedengeran Pak. Oke, Bisa, Pak. oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur Alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam pertemuan ketujuh pada mata kuliah AI dan Big Data. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tadi saya menjadwalkan minggu depan untuk pertemuan AI dan Big Data ini, tetapi banyaknya request tentang pertanyaan terkait UTS dan UAS. Saya coba untuk udah saya berikan aja di pertemuan ini, kemudian saya coba rekam. Tadi teman-teman bisa melihat saya merekam pakai OBS ya. Kemudian dalam perekaman tersebut, apa namanya, nantinya Nantinya dalam UTS dan UAS itu emang goalnya yang sudah ditetapkan waktu kita ngomong bareng kemarin itu adalah dengan tim ya, adalah dengan pembuatan paper. Papernya adalah systematic literature review. Bentuknya seperti itu. Nah, untuk bisa mengerjakan paper itu, teman-teman harus satu memiliki sebuah judul. Kalau teman-teman sudah memiliki judul, artinya teman-teman sudah apa namanya, sudah bisa untuk nantinya lanjut ke dalam tahap berikutnya. Kalau sudah punya judul, kemudian ini adalah misalnya saya punya ini contoh dari teman-teman yang terdahulu ya, teman-teman. Pengaruh artificial intelligence terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di perguruan tinggi. Loh kok tidak seperti teknologi Pak? Ya karena ini adalah mata kuliah mahasiswa ilmu komunikasi ya. Jadi untuk masuk ke ranah ranah apa namanya ilmu komunikasinya yang terkait ranah teknologi itu agak lumayan sulit. Begitu ini adalah judulnya, maka saya coba copy ke dalam notepad ya. Ini adalah notepad, kemudian saya kopikan judulnya di sini misalnya. Eh, Pertemuan kali ini saya ingin mencoba untuk bukan mengajari ya, cuma saya sharing session bagaimana cara membuat systematic literature review menggunakan bantuan artificial intelligence kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki judul, kemarin saya meminta teman-teman untuk mencari 50 paper jurnal nasional dan 25 paper jurnal internasional. Terus kemudian ada yang tanya jurnal nasionalnya Sinta apa enggak? Jurnal internasionalnya Scopus apa enggak. Untuk saat ini saya bebaskan aja karena ini adalah tahap teman-teman untuk mengeksplor atau kebanyakan hampir 90% dari teman-teman adalah ini tahap awal untuk membuat paper. Makanya saya tidak mematok harus Sinta atau harus Scopus, tetapi ya yang penting jurnal internasionalnya sebanyak 25 dan jurnal nasionalnya sebanyak 50 jurnal. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah ketemu, kita sudah memiliki judul, kemudian sudah memiliki paper ya, memiliki jurnal-jurnal yang akan kita gunakan untuk daftar pustaka ini misalnya. Kemudian kita memerlukan tools tambahan yaitu yang namanya Mendeley. Di Mendeley ini teman-teman bisa menambahkan jurnal tersebut. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah biar kita mempunyai list dari daftar pustaka atau jurnal yang sudah kita masukkan ke dalam si daftar pustaka kita nantinya kayak gitu ya. Misalnya di sini saya buat di Mendeley Desktop. Nanti teman-teman bisa buat atau download Mendeley Desktop di webnya Elsevier. Kemudian nanti buat akunnya, pakai emailnya, email sembarang juga nggak apa-apa kayak gitu. Nanti yang penting jangan lupa sama passwordnya. Kemudian aplikasi ini bisa di login pakai akun yang sudah terdaftar di Elsevier. Kemudian dari situ kita sudah muncul tampilannya. Kemudian jangan lupa di sini ada install ke Microsoft Word plugin ya. Jadi nantinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara Mendeley dengan
si Microsoft Word kita. Kalau sudah, nanti teman-teman ya bebas aja. Kalau di halaman mukanya masih belum banyak, ya pakai aja di halaman muka. Tapi kalaupun nanti terpaksa harus membuat grup kayak saya, ya buatlah grup. Misalnya di sini adalah grup, saya buat real time system monitoring kayak gitu ya. Saya dan di sini namanya adalah real time system monitoring dan pencegahan kebakaran lahan. Ini adalah nama grupnya. Kemudian kalau sudah nanti bisa ditambahkan paper-papernya dari add, kemudian bisa folder kalau sudah dibuat satu folder, kemudian atau juga secara satuan, misalnya adalah files. Kemudian atau bisa ditambahkan manual karena dia sifatnya adalah referensi atau buku. Bukunya adalah buku hard copy kayak gitu. Kalau soft copy masih bisa dimasukkan. Kalau hard copy ya kita tambahkan secara manual seperti itu ya. Kalau cirinya sudah ditambahkan adalah dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah terpenuhi semua karena di sini ini adalah autornya siapa, titelnya, judul daripada papernya apa, tahun papernya tahun berapa, dipublishnya di mana, kemudian ini adalah tahun publish kayak gitu atau tahun penambahan kita. Kalau sudah, kita nanti kan 75 paper sudah masuk tuh ke dalam si Mendeley kita. Kita bisa lihat di bawah sini ini adalah total dokumen yang ada di dalam grup atau di dalam Mendeley kita. Misalnya ada 53 dokumen yang ada di sini. Kemudian kita bisa pergi ke Microsoft Word kita. Kemudian di Microsoft Word kita pilih ke reference. Karena sudah terinstall dengan Mendeley, maka di sini akan muncul menu untuk Mendeley ya. Kemudian di menu ini kita bisa memasukkan, misalnya adalah kita set dulu, ini adalah grupnya. Kalau tidak memakai grup, ya silahkan tinggal tambahkan aja di sini ya. Tinggal cari aja, misalnya di sini adalah A, gitu kan muncul dia daftarnya. Kayak gitu. Tapi kalaupun dia masuk grup, ya tadi grup saya adalah Real Time System Monitoring dan Pencegahan Kebakaran Lahan, misalnya. Nah, kemudian dari sini saya masukkan karena saya insert citasinya gitu. Karena saya ingin mendapatkan daftar pustaka sesuai dengan paper yang sudah saya dapatkan atau saya download gitu ya. Misalnya nanti teman-teman bisa masukkan semuanya. Mana aja yang belum nanti bisa di-copy, ditaruh di apa namanya misalnya adalah di Notepad, bisa juga di aplikasi yang lain, kemudian dicari kira-kira mana yang belum belum masuk gitu ya. Sampai 75 paper itu dia bisa masuk kayak gitu. Nah, saya masukkan ini misalnya harus sabar dong, Pak. Ya, makanya saya rekomendasikan tugasnya adalah membuat tim. Tapi kalau untuk saya kayaknya kalau tim agak susah sih Pak karena alasan waktu dan yang lain sebagainya ya monggo silahkan. Saya tidak tidak apa namanya tidak mengharuskan tim apa enggak karena dari tahun yang lalu itu ada satu mahasiswa yang sedang bekerja di luar negeri sehingga waktu mereka bangun teman-teman di sini sedang tidur, waktu beliaunya tidur teman-teman di sini lagi on fire gitu ya, lagi bekerja gitu sehingga susah. Nah, kalau udah dimasukkan, kita okekan, nanti dia akan muncul di sini ya. Ini adalah formatnya APA. Kemudian kita bisa gimana caranya kita bisa mendapatkan daftar pustakanya? Kita enter aja dulu ke bawah. Kemudian kita klik menu insert bibliografi. Nah, kalau udah kita klik itu udah masuk semua. Masuk semua dari apa namanya? Dari ini ya, dari keseluruhan paper yang sudah masuk. Nanti tinggal dicari mana yang belum kayak gitu. Nanti dicoba mana yang belum. Kemudian
Kalau sudah, kita sudah punya judul, kemudian yang kedua adalah punya daftar pustaka. Maka langkah selanjutnya adalah kita meminta bantuan AI untuk membantu kita dalam mempercepat pemrosesan, yaitu dengan cara ya teman-teman boleh mengakses apapun. Misalnya saya pakai ChatGPT ya. Di sini saya menggunakan akun yang free, yang tidak berbayar. Di sini free, kayak gitu. Kemudian akan saya suruh ChatGPT ini untuk membuat ini. Misalnya adalah systematic literature review tadi ya. Saya ketikkan di sini adalah buatkan pendahuluan untuk penelitian yang berjudul. Kita kasih petik ya. Kemudian dengan menggunakan referensi berikut. Kita kasih tanda titik 2, kita Ctrl Enter atau Alt Enter biar ini bisa kita masukkan di daftar pustakanya. Nah, kemudian apakah kita hanya menggunakan prompt buatkan pendahuluan untuk penelitian ini aja kayak gitu? Teman-teman bisa mengeksplor atau menambahkan. Misalnya adalah buatkan pendahuluan yang berisi kondisi umum, permasalahan umum ya, kondisi umum, urgensi, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Nah, metodenya nanti teman-teman masukkan dengan metode penelitian. Misalnya saya pakai RND. Untuk penelitian yang berjudul Systematic Literature Review Pengaruh Artificial, kalau ini metodenya SLR ya, tetap metodenya ada di SLR-nya. Ini berarti kita hapus. Ini kita hapus, kita coba, kita pastekan ya. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Mereka akan membuatkan pendahuluan sesuai dengan apa yang kita atau daftar pustaka yang kita masukkan gitu. Berbeda dengan nanti teman-teman menyuruh AI untuk membuatkan pendahuluan tanpa dimasukkan daftar pustaka, dan itu isinya adalah fake nantinya ya. Isinya fake dan saya bisa melihat nantinya kelihatannya di mana? Kelihatannya adalah kemarin saya sudah menugaskan untuk mencari 50 paper nasional dan 25 paper internasional. Nantinya di sini di daftar pustaka ini nantinya ya. Nantinya di daftar pustaka ini dia tidak akan atau dia jumlahnya akan kurang dari 75 jurnal. Dari situ akan kelihatan bahwa nanti teman-teman tidak mengumpulkan atau tidak mencari 75 jurnal itu, atau membuat makalahnya tidak menggunakan 75 jurnal itu, kayak gitu. Kemudian ada yang bertanya, Pak, misalkan saya membuatnya secara manual, saya ringkas jurnalnya, ya silahkan. Metodenya orang beda-beda, tapi kalaupun ada yang menggunakan bantuan AI juga diperbolehkan untuk apa? Untuk memperingkas waktu ya, untuk memperingkas waktu. Nantinya dari sini dibaca lagi, kemudian disesuaikan lagi, tidak langsung di copy paste, kemudian langsung dipastekan di pekerjaan
teman-teman, tapi disesuaikan. Nah, kemudian dari situ teman-teman juga bisa mengimprove prompt-nya secara lebih lanjut untuk menghasilkan apa namanya keluaran yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ini Pak, bertanya Pak, Silakan. kalau misalkan paper referensinya itu 50 itu dari satu nama, cuman tahunnya beda-beda, begitu boleh tidak Pak? Terima Boleh, kasih. boleh. Boleh. Kemarin kan saya bilang tahunnya adalah 5 tahun belakangan ya. 5 tahun belakangan artinya dimulai dari tahun 2021 Pak. 2021, 2022, 2023, sampai 2026 mungkin kalau ada begitu. Walaupun dengan pengarang yang sama boleh berarti Pak ya? Boleh pengarang yang sama karena pengarang yang sama, peneliti yang sama kemungkinan beliau akan improve. Karena kalau pengarang yang sama, judulnya sama, dia akan terdeteksi plagiarisme, Pak. Ya. Jadi kelompok kami itu sudah mengumpulkan 75 nasional, jangan 40 kan Pak. Jadi Iya, pengarangnya itu orang yang sama, cuman dia judulnya beda-beda, tahunnya beda-beda Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Baik, Oke, baik, terima kasih Pak. ya. Ada yang lain mungkin? Jadi dari sini bisa diterima ya, Bapak Ibu, kenapa kok harus mencari paper banyak gitu ya? Kebutuhannya untuk apa gitu ya? Kalau dulu ngapain sih cari banyak-banyak paper gitu? Bapak kemudian nanti di UTS itu dikumpulkannya sampai pendahuluan atau harus selesai ya Pak? Untuk UAS itu sampai selesai, Pak. Secara full satu paper. Nanti penilaiannya saya akan melihat mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, metode, kemudian hasil, kemudian ada juga untuk jumlah daftar pustaka yang dilampirkan. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa format daftar pustakanya mau memakai APA atau IEEE. Nanti tergantung dari bapak-bapak. Misalnya kalau industri biasanya pakai formatnya adalah IEEE. Kayak gitu. Boleh pakai IEEE dengan apa citasinya adalah bukan seperti tadi ya. Kalau ini adalah APA ya. Ini APA. Kalau IEEE adalah satu, dua kayak gitu. Nanti bisa dirubah kayak gitu. Eh, internasional. Itu sampai UAS ya Pak, selesai. Kemudian kalau sampai UTS-nya Pak, Kalau sampai UTS-nya itu sampai pendahuluan aja, Pak. oh baik. Ya, karena kalau saya kalau menulis apa paper itu abstraknya justru selesai, apa terakhir gitu. Walaupun dia munculnya di depan, tapi itu adalah hal yang terakhir. Makanya saya rubah ke pendahuluan dulu. Artinya kalau pendahuluan bisa mengimplementasikan ini berarti sampai akhir bisa dipantau kinerjanya gitu ya, Pak. Tapi kalau pendahuluannya nanti sudah agak agak oleng gitu kan bisa kelihatan nanti di akhirnya gitu. Nah, ini adalah contoh format IEEE ya, Pak ya. Misalnya satu 2 3 begitu. Kemudian nanti hasilnya yang di sini juga beda. Tadi tahunnya ada di setelah nama, kalau yang IEEE adalah paling terakhir gitu. Nanti karena jurusan Bapak adalah industri, maka pakainya IEEE aja kayak gitu. Dari stylenya dirubah di sininya IEEE gitu. Untuk prompt yang dimasukkan ke AI tadi Pak, itu untuk pendahuluan apakah kita masukkan semua 75 itu atau hanya beberapa aja? Kalau menurut saya 75-nya, Pak. Karena nanti dia akan membuatkan sesuai dengan 75 daftar pustaka itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau Bapak gunakan sampai di terakhir, sampai di pengelompokan, misalnya di SLR itu kan nanti apa ada dari referensi paper yang diacu ya, itu dia akan bisa membaca dari situ, Pak. Misalnya dari hasil penelusuran kayak gitu. Ini nanti dia dibaca oleh AI-nya secara langsung dari situ nantinya. Nih, saya punya yang agak bagus ya.
Nah, misalnya adalah faktor kenyamanan kayak gitu misalnya di situ. Tergantung nanti tujuannya untuk apa kayak gitu. Nanti di situ dia akan langsung memetakan gitu. Ini adalah jumlah referensinya. Dia akan masuk ke referensi sini ya, Pak. Begitu. Makanya saran saya adalah dimasukkan semua. Karena kalau nggak dimasukkan semua di sininya ya dua, tiga, cuma dua, tiga kayak gitu. Nantinya juga ambigu gitu. Tapi kalau Bapak coba masukkan semua, nanti Bapak bisa evaluasi dan Bapak udah terbiasa. Udah artinya udah punya modal untuk menulis paper menggunakan apa prompt kayak gitu ya. Misalnya ini questionnya apa kayak gitu. Untuk pertanyaan dari topik Bapak. Nanti kemudian hasil literasi yang dicari menggunakan Prisma Flow diagram karena Bapak menggunakan itu tadi 75 nanti dianya akan menyaring-nyaring di sini gitu. Nanti tinggal dirubah-rubah misalnya database-nya lebih dari 800 paper kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin boleh di-share Pak contoh satu yang bagus gitu Pak buat referensi kami. Oke, siap Pak. Nanti akan saya coba sharekan ya untuk paper yang saya anggap lumayan gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Pak, maaf Pak, ingin bertanya Pak. Boleh, silakan Mas. Kalau untuk penulisan sumber kutipannya Pak, boleh pakai footnote atau body note Pak? Atau dua-duanya Pak? Kalau biasanya kalau saya lihat footnote-nya nggak usah ya Mas ya. Jadi Oke, siap Pak. langsung aja citasi aja kayak gitu. Oke, Nanti siap. kalau footnote dia memperpanjang apa namanya apa halamannya. Sedangkan Siap Pak. di jurnal internasional itu kan terbatas dia. Siap, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu? Ya, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Pak, saya ikutnya terlambat ini. Sudah setengah lewat baru gabung. Pak, mohon maaf. Ini untuk pencarian jurnalnya ini di mana nih Pak ya? Di Google Scholar, Pak. Bisa di Google Scholar ya. Scholar.google.com. Di sini Bapak boleh mengetikkan misalnya apa eh, misalnya rantai pasok gitu ya. Nah, ini udah muncul, Pak. Supply chain dari manapun gitu. Nanti tinggal dipilah-pilah aja gitu ya. Nanti dicari yang tahunnya 5 tahun terakhir. Misalnya boleh dari buku, boleh dari apa namanya paper kayak gitu boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah Bapak juga boleh cari di misalnya saya biasanya pakai library digital Pak gitu atau Genlib gitu ya. Ya boleh, silakan. Misalnya adalah supply chain. Di sini nggak ada. Kemudian gimana kalau langsung dari Google aja Pak? Ya boleh, silakan. Dari Google kemudian dipilihnya ini more-nya bisa book atau apa ya yang lain ya. Biasanya saya ya carinya kalau nggak ketemu di sana ya ketemunya apa? Ketemunya di sini supply chain PDF gitu. Nah, nanti muncullah di sini penelitian-penelitian yang tentang supply chain. Kayak gitu. Ada banyak jalan menuju Roma. Itu salah satunya itu tadi bisa pakai Google Scholar, bisa pakai apa namanya Google. Kemudian bisa juga misalnya kalau saya biasanya pakai jurnal IEEE-nya langsung kayak gitu. IEEE gitu ya. Kemudian dicari di sini.
muncullah dokumen-dokumennya. Kemudian tapi kan di situ ada yang berbayar dan ada yang enggak, Pak. Nah, itu adalah tantangan. Gimana kita bisa membuka dokumen yang istilahnya adalah yang berbayar gitu. Nah, ini bisa kita lihat PDF-nya bisa kita masukkan enggak? Kita bisa masuk enggak? Tapi kalau nanti misalnya apa namanya? Ini untuk dokumen ini ya, bukan di ini, bukan di apa dokumen penelitiannya. Green ini model. Nah, bisa diambil di sininya, kemudian kalau agak susah kok saya nggak bisa dapat PDF-nya, ya otomatis harus ini, harus pakai tools tambahan, pakai Sihab, gitu ya, pakai Sihab. Ini kita coba. Nah, kita enter DOI-nya, apakah sudah ada yang mendownload atau mencoba untuk mengupload di Sihab. Nah, dia yang awalnya nanti dia papernya berbayar, kita bisa ambil di Sihab ini, gitu, secara gratis ya tentunya. Yang tadi awalnya kita muter-muter, kalau di sini kayak gitu, kita bisa ambil di Sihab. Nanti tinggal di download di sini, gitu. Oke, ada yang lain? Baik, masih mau nanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Kalau penggunaan publish or perish itu bagaimana, Pak ya? Buat pencarian jurnal doang atau gimana, Pak? Publish and perish ya, Iya, Pak. programnya. Boleh. Kalau publish and perish, kalau nggak salah dulu saya pernah pakai, bisa buat mencari jurnal, juga bisa untuk membuat catatan gitu atau resume ya, rangkuman tentang jurnal itu. Boleh, pakai itu juga boleh. Pakai aplikasi apapun boleh. Karena di aplikasi itu dia merujuk ke jurnal originalnya. Tapi kalau yang agak ngarang itu biasanya pakai ChatGPT. Suruh nyariin jurnalnya, itu agak ngarang itu. Gitu ya. Oke, kalau yang biasa pakai tools itu boleh. Ada lagi? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, sepertinya sampai sini ya. Semoga udah clear pertemuan kali ini tentang apa aja yang akan dikirimkan dalam UTS dan UAS nanti. Jadi saya ulangi lagi bahwa di UTS nanti yang dikirimkan adalah tentang pendahuluan, dan jangan lupa daftar pustakanya dilampirkan. Terus kemudian format jurnalnya pakai apa, Pak? Pakai MBA boleh. Terus kemudian saya pakai format ini boleh. Nanti logo-logonya cantumkan juga boleh. Masih saya cantumkan, Pak, kayak gitu. Boleh, silahkan aja. Saya bebas aja. Yang terpenting biasanya di jurnal itu harus ada ya tadi judul, kemudian autornya, kemudian institusi autornya, kemudian ada abstrak, pendahuluan, metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka. Itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam jurnal. Kalau untuk formatnya ya boleh ngikutin format manapun begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan setelah UTS nanti ya, karena di pertemuan setelah UTS nanti saya akan melakukan review terhadap beberapa jurnal kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh tanya-tanya di grup juga ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Mohon izin saya tutup dulu ya.